Sejenak Yoga terdiam, menatap wajah pria tampan kearab-araban di hadapannya. Hubungi orang tua kamu, suruh mereka datang besok ke rumah saya. Kita bicarakan pernikahan kalian. Kalau tidak, saya laporkan kamu ke polisi, ancam Yoga. Aksya mengangguk. Om, panggil Aksya. Ada apa lagi? Yoga ketus menjawab. Saya akan menikahi putri Anda. Tapi saya ada syarat yang harus dipenuhi. Aksya berbicara sambil menundukkan kepala. Ada rasa kesal dalam dadanya. Kenapa kejadian seperti itu menimpa dirinya? Dia bahkan tidak bisa sedikit pun untuk membela diri. Katakan, Hardik Yoga, setelah menikah, putri Anda harus mau ikut saya ke Jogja. Dia harus tinggal dengan saya di sana. Karena pekerjaan saya tidak bisa ditinggalkan. Aksya menatap Yoga, sesekali melirik ke arah gadis bernama Ronia yang akan dinikahkan kepadanya. Cantik. Itu kesan pertama dia melihatnya. Tapi, bagaimana gadis manja itu akan bertahan hidup dengannya di pondok pesantren? Bagaimana pandangan para santri abahnya saat dia pulang sudah bawa istri? Dan bagaimana dengan Laila? Wanita yang sudah dijodohkan dengan Aksya 2 bulan yang lalu. Kini beban berat ada di pundaknya. Memikirkannya saja sudah membuat pria itu sakit kepala. Masalah besar akan menanti di setiap langkahnya ke depan. Aku setuju, ucap Yoga tanpa meminta pendapat putrinya. Wania yang berada di pelukan Salsa, tiba-tiba saja bicara. Tapi, Pah, umurku masih 19 tahun. Aku tidak mau menikah, aku masih mau kuliah sampai selesai. Rengek Ronia tidak terima dengan keputusan ayahnya. Yoga hanya diam tidak menanggapi rengekan Ronia. Di mata ayahnya, Ronia sudah menyalahgunakan kebebasan yang diberikan kepada dia. Dia sudah membuat malu keluarga Yoga Hartanto. Malam itu sudah disepakati akan pernikahan Ronia dan Aksya. Itu keputusan sepihak yang dipaksa oleh Yoga. Bagaimana dengan keluarga Aksya? Kiai Baharudin, apakah dia bisa menerima pernikahan anak kebanggaannya? Sekitar pukul 3 dini hari, pria tampan itu bersimpuh kepada Tuhan meminta petunjuk dengan apa yang terjadi kepadanya. Setelah itu dia mengambil telepon genggamnya untuk menjelaskan semua yang terjadi kepada abahnya. Aksya terdiam, terlihat bingung bagaimana harus menjelaskan. Bismillah, ucap Aksya menyemangati dirinya sendiri. Tangannya mulai memencet layar telepon genggamnya, mencari nomor abahnya. Assalamualaikum Abah, ucap Aksya ragu. Waalaikumsalam Aksya. Bagaimana, kamu jadi pulang jam berapa hari ini? Tanya Kiai Baharudin. Aksya terdiam kembali, tiba-tiba kelopak matanya mengeluarkan air mata. Abah, maafkan Aksya Bah, ketusnya sambil menangis. Kiai Baharudin yang mendengar anaknya menangis, mulai merasakan tidak enak hati. Ada apa Aksya? Tanya Kiai Baharudin pelan. Aksya menceritakan runtutan kejadian dia dengan Ronia. Pria itu menjelaskan secara detail dengan sejujur-jujurnya. Sesekali dia menarik napas panjang, membayangkan wajah Laila jika tahu dirinya akan menikah dengan orang lain. Aksya, tunggu Abah, setelah subuh, Abah akan berangkat ke Jakarta, ucap Kiai Baharudin tenang. Pria parubaya itu tidak berkata apapun lagi. Kecewa. Tentu, beliau sangat kecewa. Dia bahkan meneteskan air mata di atas sajadahnya. Tapi, bagaimanapun yang terjadi, harus diselesaikan. Meski sebuah kejujuran tidak bisa ditegakkan, mungkin takdir Tuhan memang menghendaki kejadian itu. Siapa yang tahu? Kalau Ronia memang jodoh Aksa pilihan Tuhan. Kiai Baharudin sampai di Jakarta siang menjelang zuhur. Sekitar 8 jam perjalanan. Beliau datang bersama istrinya dan kedua kakak Aksya yang sudah berkeluarga. Wajah mereka tampak tenang, tidak ada gurat wajah khawatir sama sekali. Meski mereka akan menghadapi suatu masalah yang cukup besar untuk keluarganya. Dari awal sebelum berangkat,
Kiai Baharudin sudah mewanti-wanti untuk tidak emosi menanggapi masalah ini. Walaupun anaknya tidak bersalah dan hanya dijadikan korban, namun semuanya harus diselesaikan baik-baik. Rombongan keluarga Aksya datang ke hotel tempat pria itu menginap. Setelah sembahyang zuhur, mereka akan langsung pergi ke rumah Ronia. Sudahlah, kamu jangan ngelamun aja Aksya. Kiai Baharudin menepuk pundak anaknya saat duduk di mobil. Sejujurnya Aksya ragu bah. Keraguan itu datangannya dari setan Aksya. Yakin ada Allah, anggap saja semua yang terjadi atas dasar garis tangannya. Sederhanakan. Dari awal kedatangannya, Kiai Baharudin tidak sekalipun dia marah pada anaknya. Begitu juga dengan Umi dan kakaknya, tampak santai menghadapi masalah Aksya. Mobil yang ditumpangi Aksya berhenti di sebuah rumah mewah, rumah besar 3 lantai, dengan mobil yang berjejer di garasinya. Masya Allah, kamu kok bisa-bisanya kejebak kisah terlarang dengan gadis KA seperti ini, Dak? Aisyah, kakak kedua Aksya berkomentar, matanya menatap kagum rumah Ronia. Aksya hanya diam tidak menanggapi, apa artinya rumah sebesar itu? Kalau penghuninya hanya sedikit. Pondok pesantrennya lebih besar daripada rumah Ronia. Assalamualaikum. Aksya memencet bel masuk, diiringi dengan ucapan salam dari Kiai Baharudin. 2 menit kemudian seorang pembantu keluar membukakan pintu. Keluarga Ronia sudah berkumpul menyambut mereka di ruang tamu. Yoga cukup terkejut ketika melihat Kiai Baharudin datang menghampirinya. Ayah Ronia memang tidak pernah bertemu dengan beliau, namun kesan pertama Yoga melihat penampilannya, jelas kalau orang tua Aksya bukan orang biasa. Maafkan anak saya, Pak Yoga. Karena dia sudah membuat keributan untuk keluarga Anda. Kiai Baharudin tersenyum ramah. Yoga yang awalnya masih kesal, mulai tersenyum ramah mengobrol dengan keluarga Aksya. Mereka lama berbincang untuk menyelesaikan masalah, sampai disepakati untuk acara pernikahan mereka akan dilangsungkan 3 hari yang akan datang. Mah, aku lapar. Rambut Ronia berantakan, dia keluar dari kamarnya, masih menggunakan piyama tidur yang cukup seksi. Celana di atas lutut, dengan kaos tanpa lengan. Aksya melirik calon istrinya, dia seperti menahan senyum. Melihat tingkah konyol Ronia. Masya Allah, jadi itu bidadari kami Aksya. Bangun tidur aja masih cantik kayak bidadari. Ujar Aisyah membisikkan ke telinga Aksya. Tangannya menyikut-nyikut adiknya. Ronia melihat ke arah ruang tamu yang terlihat banyak orang. Di sana ada Aksya yang sedang menatapnya. Teriak Ronia. Dia merasa malu masih memakai pakaian tidur dan tanpa riasan apapun di wajahnya. Gadis itu membalikan badan kembali ke kamarnya sambil ngedumel sendiri. Yoga seketika merasa malu dengan keluarga Kiai Baharudin. Apalagi Umi dan kakaknya Aksya begitu rapat dengan jilbab panjangnya. Dalam hati Yoga terbesit rasa bersalah karena mungkin dirinya sudah salah menduga tentang apa yang terjadi dengan anaknya. Pertemuan mereka siang itu berakhir di meja makan. Ronia ikut bergabung di sana. Terlihat wajah yang cuek dan manja itu, duduk di samping Aisyah. Tunggu sebentar Teh Yoga. Saat semua ada di meja makan, Kiai Baharudin meminta berbicara berdua dengan ayah Ronia. Mereka duduk kembali di ruang tamu. Saya ingin meluruskan sesuatu yang mungkin salah di sini. Lihatlah. Kiai memperlihatkan sebuah rekaman CCTV hotel tentang kejadian sesungguhnya. Seketika Yoga merasa bersalah kepada Aksya. Dia bersimpuh meminta maaf kepada Kiai Baharudin. Ayah Ronia belum sempat mengecek itu karena dia kemarin terlalu emosi. Apa yang sudah direncanakan, kita laksanakan. Kami akan menerima Ronia sebagai menantu. Tapi saya harus jujur. Bapak harus tahu, sebelum kejadian bersama Ronia, putra kami sudah melangsungkan hitbahan atau lamaran dengan wanita lain. Dan pernikahan mereka akan dilaksanakan bulan depan, ucap Kiai Baharudin serius. Saya sudah berbicara dengan calon besan saya tentang masalah ini.
Mereka tidak mau membatalkan apa yang sudah direncanakan. Itu berarti anak saya nanti akan berpoligami. Apakah Anda sebagai ayah Rania ikhlas dengan hal itu? Ucapan Kiai Baharudin membuat Yoga terkejut. Satu sisi dia senang kalau anaknya masih suci dan tidak melakukan apapun dengan Aksya. Namun setelah melihat keluarga Aksya yang begitu religius, membuat dia sangat ingin Rania benar-benar bisa menikah dengan Aksya. Agar gadis itu bisa semakin lebih baik belajar agama. Namun hati kecilnya juga tidak rela jika anaknya harus dipoligami. Apakah itu akan baik-baik saja, Kiai? Tanya Yoga khawatir. Biarkan semua berjalan dengan takdirnya. Saya tidak menjamin semua akan membuat bahagia Ronia, bahagia putri Anda, tergantung bagaimana nanti dia bisa ikhlas menerima semua kenyataannya. Tapi saya akan menjamin pendidikan dunia dan akhirat Ronia tercukupi. Ucap Kiai Baharudin yakin. Sejenak Yoga terdiam, berpikir apa yang terbaik untuk putrinya. Baiklah, saya terima putri saya dipoligami nanti. Akhirnya ucapan itu keluar dari bibir Yoga. Ucapan yang bisa menjadi pedang penusuk untuk putrinya sendiri. Bab 4 menjadi istri Aksya. Semua wanita ingin punya pernikahan impiannya. Begitu juga dengan Ronia. Meski tidak terbesit dalam otaknya, kalau dia akan menikah secepat itu. Hari ini, dia akan menikah dengan seorang pria yang baru dikenalnya 4 hari kebelakang. Rania bahkan belum putus dengan sang pacar Daniel. Menyedihkan sekali. Mulai hari ini, hidupnya harus terpenjara dalam ikatan pernikahan. Dia masih ingin hidup bebas menikmati kebebasan, pergi bersama dengan teman-temannya. Namun semuanya hanya khayalan belaka. Mah, bisa gak? Bantu aku kabur dari kamar ini. Aku gak mau nikah sama pria itu, ucap Ronia kesal. Gadis itu berada di dalam kamar bersama Salsa. Hus, kamu itu. Jangan sembarangan kalau ngomong. Nanti leher mama digorok sama papa kalau bikin kamu kabur. Salsa membetulkan kancing kebaya Ronia yang copot. Tapi mah, aku sudah punya pacar. Namanya Daniel. Please ma, bantu aku. Ronia memohon sambil meraung-raung menangis, membuat riasan di wajahnya sedikit pudar. Dengan sigap Salsa membetulkannya. Gadis itu benar-benar tidak ada kapaknya. Sudah jelas, Daniel adalah pria yang tidak baik. Dia yang memberikan obat perangsang buat Ronia malam itu. Aksya yang duduk di kursi halaman rumah Ronia baru saja selesai berucap jab kobul. Atas permintaan dari Kiai Baharudin, akan dipisahkan antara pria dan wanita. Ronia yang berada di dalam kamar, mulai turun menemui Aksya. Gadis cantik itu digandeng oleh Salsa ibunya. Wajah Aksya refleks menatap Ronia yang cantik bagai artis papan atas. Sejak awal, debaran jantung Aksya sudah tidak biasa terhadap Ronia. Apalagi saat gadis itu dengan spontan terus mencium dan memeluknya di kamar hotel. Apa kamu lihat-lihat aku? Tanya Ronia kesal saat mereka sudah saling berhadapan di depan penghulu. Aksya mengalihkan pandangan tersenyum. Tanpa bicara, tangan Aksya mengetuk kening gadis yang sekarang sudah menjadi istrinya itu. Kamu yang sopan dong kalau bicara. Aksya itu sudah jadi suami kamu, umpat Salsa. Tangannya menyikut Ronia yang berada di sampingnya. Bodoh amat mah, ketus Ronia tidak peduli. Tidak ada perayaan megah di pernikahan mereka. 3 hari tidaklah cukup untuk mempersiapkan pesta yang besar. Yoga hanya mengundang keluarga dan tetangga dekat dalam pernikahan itu. Keluarga Aksya juga tidak ada tambahan lagi, masih dengan formasi yang sama ketika mereka datang ke Jakarta. Di tengah acara, Kiai Baharudin memberikan sedikit nasihat kepada anak dan menantunya. Yoga dan istrinya menyimak dengan seksama, merasa beruntung Ronia memiliki mertua yang bisa membimbingnya ke arah yang lebih baik. Karena selama ini Yoga hanya bisa memberikan bekal materi kepada anaknya. Kalau sudah menikah, harus bisa terima kekurangan satu sama lain. Ingat nak, di dunia ini tidak ada satupun yang sempurna. Jadi belajar ikhlas, belajar sabar dengan pasangannya,
ucap Kiai Baharudin memberikan pesan. Masa sih nggak ada yang sempurna? Buktinya, aku cantik sempurna kayak artis. Uang banyak pula, umpat Ronia pelan. Aksya mendengar apa yang diucapkan istrinya. Siku tangannya mulai berani menyikut istrinya. Apa sih? Main sikut segala. Ganjen amat, teriak Ronia kencang. Aisyah yang melihat tingkah pola Ronia tersenyum lucu. Dari depan mata Salsa membulat menatap putrinya sinis, isyarat matanya menyuruh Ronia untuk diam. Gadis itu memang sedikit konyol dengan tingkahnya, mungkin karena Ronia terlalu dimanja sejak kecil, hingga dia tumbuh menjadi anak yang susah diatur. Di pesantren, kalau kamu teriak-teriak begitu, nanti disuruh bersihin kamar mandi, bisik Aksya bergurau. Ya udah, aku tidak mau ikut kamu, jawab Ronia pelan. Wajahnya kesal. Mereka duduk di bangku yang sama saling berdempetan, penghulu memberikan surat-surat nikah untuk mereka tanda tangani. Kalau sudah, kalian bisa berdiri lagi. Pakaikan cincin pernikahannya, ucap penghulu mengingatkan. Keduanya berdiri, Aksya mengambil sebuah cincin dari tangan Siti Hawaiminya. Kemudian memasangkan ke jari manis Ronia. Setelah itu, Aksya menyimpan tangannya ke dahi Ronia. Pria itu memejamkan mata mengucapkan sebuah doa pernikahan. Ronia merasa geli ketika Aksya memegang keningnya. Dia mendongak melihat wajah Aksya yang hanya berjarak 30 cm darinya. Sejenak dia merasa kagum dengan ketampanan wajah pria yang sudah menjadi suaminya itu. Ada apa? Ucap Aksya tiba-tiba. Ronia tercengang. Tangan pria itu dengan cepat berpindah ke belakang kepala Ronia sedikit mendorongnya ke depan. Hingga kening Ronia menempel di bibirnya. Jepret! Juru foto mengabadikan momen mereka. Kamera ponsel pun banyak yang memfoto pasangan serasi ini. Hanya Ronia yang terus ngedumel kesal. Gadis itu hanya terdiam membisu. Menelan salivanya. Kenapa aku jadi gugup begini? Ingat Ronia, kamu ini pacarnya Daniel. Dia itu cowok paling tampan santero kampus. Jangan sampai kamu jatuh cinta sama dia. Nggak banget kan? Oceh Ronia dalam hatinya. Hari ini begitu melelahkan. Setelah makan malam, Ronia bergegas ke kamarnya. Dua keluarga masih saling berbincang akrab. Besok Ronia akan langsung dibawa ke pondok pesantren oleh keluarga Aksya. Gadis itu berleha-leha di atas kasur, hanya memakai baju tidur seksi seperti biasa. Sedangkan suaminya masih mengobrol bersama kedua orang tuanya. Menjelang jam 10 malam, Aksya berjalan menuju kamar Ronia. Ceklek! Aksya memutar gagang pintu. Tapi ternyata tidak bisa dibuka. Gadis itu menguncinya dari dalam. Pria itu mengernyitkan keningnya, mengetuk pintu. Assalamualaikum. Ucap Aksya lembut mengucapkan salam. Yang di dalam kamar tidak bergeming, Ronia asik menutup kupingnya dengan earphone. Entah gadis itu sengaja, atau memang dia lupa sudah memiliki suami. Lebih dari 5 kali Aksya mengetuk dan mengucapkan salam, sampai dia menyerah turun kembali ke bawah, hendak tidur di ruangan tamu. Kenapa kamu balik lagi, nak? Tanya Yoga yang baru saja akan masuk ke kamarnya. Aku hanya tidak enak mengganggu tidur Ronia, Pak. Aksya terdiam sejenak, seolah bingung harus menjawab apa. Sini ikut papa, perintah Yoga. Tanpa basa-basi, Yoga mengetuk pintu kamar Ronia kencang. Berisik sekali sih. Wah, Ronia keluar masih dengan earphone-nya. Masuklah, nak. Besok-besok kamu gedor aja pintu kamarnya, perintah Yoga kepada Aksya. Tunggu dulu, Pak. Dia nggak boleh tidur di kamarku, tolak Ronia. Tanpa pikir panjang, Yoga mendorong Ronia dan Aksya masuk ke dalam kamar. Kemudian, dengan cepat mengunci mereka dari luar. Dasar gadis manja, umpat Yoga meninggalkan kamar Ronia. Ronia berteriak menggedor-gedor pintu, merasa kesal karena sudah dikunci dari luar.
Sedangkan Aksya berjalan begitu saja ke tempat tidur, merebahkan badannya yang sudah merasa kelelahan. Rania berjalan perlahan mengendap-endap naik ke atas ranjang tidurnya. Dia mendekatkan wajahnya ke wajah Aksya yang berbaring ke arahnya. "Aman, dia sudah pulas," ucap gadis itu pelan. Dia ikut tidur berbaring di sampingnya. Rania tertidur pulas membelakangi tubuh Aksya. Di tengah malam, hujan deras terdengar dari luar. Tubuh Aksya menggeliat, refleks memeluk tubuh Rania dari belakang. "Duar!" Rania kaget mendengar suara petir, matanya terbuka. "Dingin. Apakah malam ini aku bisa melakukannya?" ucap Aksya semakin erat memeluk tubuh istrinya. Bola matanya masih terpejam. Bab 5 teriakan malam pertama. "Lepaskan aku." "Tunggu dulu, apa yang kau maksud melakukannya?" Rania menarik tangan Aksya dari perut, berusaha untuk melepaskannya. "Kewajiban kita, kamu lupa sudah jadi istriku. Kemarin saja kamu cium-ciumin aku terus di kamar hotel." Guru Aksa ikut membuka matanya. Dia menarik telapak tangan Rania, mengelus-ngelus manja dengan telunjuknya.